Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wujud kesyukuran kita selepas bulan Ramadan adalah kita pertahankan raihan takwa kita yang sudah Allah berikan kepada kita melalui amaliyah-amaliyah Ramadan selama 1 bulan yang lalu, dalam bentuk kita hendaknya semakin kreatif dan produktif dalam melaksanakan amal-amal ibadah dan muamalah. Kenapa harus meningkat? Karena sebagaimana nama bulan sekarang adalah Syawal, artinya meningkat. Maka peningkatan kreativitas, produktivitas ibadah dan muamalah itu, misalnya dalam persoalan ibadah, jika sebelum Ramadan yang lalu kita baru gemar melaksanakan amaliyah yang wajib saja, kini saatnya kita memasuki wilayah sunnah. Ibarat mengkonsumsi sesuatu, maka bahasanya adalah produktivitas, kreativitas kita di dalam mengkonsumsi ibadah, yakni masuk pada wilayah gemar mengkonsumsi ibadah-ibadah sunnah. Salat wajib sudah, berarti sekarang saatnya masuk salat sunnah. Ba'diyah, qobliyah jalankan. Jika yang lalu qobliyah, ba'diyah sudah dijalankan, mulai ditambah dengan tahajud, dengan duha, dan terus kita dawamkan sepanjang kehidupan kita. Ini sebagai tanda syukur mempertahankan ketakwaan. Jika kita dulu belum sempat, belum gemar mengkonsumsi amalan sunnah, saum atau saum-saum sunnah, mestinya sekarang ini saatnya. Apalagi kita masih di bulan Syawal, dimotivasi dengan pahala yang besar, saum 6 hari Syawal. Selepas ini terus sunnah yang lain kita jalankan. Misalnya dengan Ayyamul Bid, cukup 3 hari dalam sebulan. Tapi tingkatkan lagi wujud bahwa kita kreatif dan produktif, volumenya ditambah. Bukan hanya yang Ayyamul Bid, tapi juga Senin, Kamis misalnya. Dan terus amalan-amalan yang sepanjang tahun ada. Maka jika sudah mencicipi, menikmati hidangan Ayyamul Bid, hidangan Senin Kamis, kita tingkatkan menjadi apa? Saum sunnah Daud. Kenapa saum sunnah Daud? Khatib menyebutnya saum sunnah Daud adalah raja segala saum sunnah. Dikatakan demikian karena ketika kita sudah biasa Daud sepanjang tahun, nanti kita akan bertemu dengan sunnah-sunnah saum yang lain. Kayak sekarang saja, pekan lalu kalau nggak salah Sabtu, Ahad, Senin itu Ayyamul Bid di bulan Syawal. Orang yang biasa Daud, meskipun di hari Ayyamul Bid hanya dapat 1 karena Daud besoknya buka atau kemarinnya buka, dia akan dapat keberkahannya, fadilah, pahala puasanya, ya Syawalnya, ya Daudnya, ya juga Ayyamul Bidnya. 3 puasa keutamaannya kita dapatkan hanya dengan 1 amalan. Ini namanya kreatif, produktif. Sudah masanya orang-orang beriman yang cinta dengan ibadah, pilih ibadah-ibadah khas.
Praktis, nyata, dalilnya jelas, pahalanya berganda. Khotib menyebutnya satu amalan berjuta keberkahan harus sudah mulai kita bidik. Jika kita kemarin sudah bisa mengkonsumsi kewajiban zakat, saatnya kita mengkonsumsi sunnahnya, sedekah. Jika sudah gemar sedekah, coba dawamkan sedekahnya menjadi pagi dan sore hari. Bidik di waktu subuh dan asar. Kenapa? Ini kreativitas, produktivitas. Produknya ada, tinggal dikonsumsi. Di waktu pagi kita bersedekah. Malaikat malam mau pulang mencatat kita sedekah pagi itu. Malaikat siang yang mau bertugas mengawali tugasnya mencatat kita bersedekah. Satu amalan, dua catatan. Sore hari demikian juga, malaikat siang mau pulang melihat kita sedekah dicatat. Malaikat malam mau bertugas mengawali tugas itu melihat kita sedekah dicatat. Satu amalan, dua catatan. Artinya dalam hari ini 2 amalan, 4 catatan. Kreatif, produktif, bidik sebagai orang yang bertakwa, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita cermati, kita kaji nilai-nilai amaliyah yang kira-kira 1000 berkah itu, dan terus kita dawamkan sepanjang masa. Kenapa? Karena ini yang akan menghantarkan kita nanti di dalam berupaya menegakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah otomatis. Siapa yang cinta dengan amal-amal ubudiyah, maka akan diarahkan jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti menjadi bagian dari orang yang mau dan mampu mensyiarkan agama Allah, juga kreatif produktif untuk mengembangkannya. Mohon maaf, bukan sekedar menjadi mukmin yang asyik mengkonsumsi nilai-nilai Islam untuk kepentingan individu, bukan. Dia betul-betul menjadi spiritualis Islam, mau berbagi nikmatnya nilai-nilai Islam. Contohnya siapa? Ada dalam sejarah, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dulu terkenal pembenci dan musuh Islam, tapi begitu takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mukmin muslim, kelak ketika Allah angkat derajatnya menjadi Amirul Mukminin, produktivitasnya di dalam mengembangkan dan mewariskan ajaran Islam luar biasa. Contoh, sebelum Umar menjadi pemimpin, pengelolaan zakat, infak, sedekah itu masih ngampar, tidak ada manajerial. Tapi Umar berpikir dia harus dimanage dengan baik, maka dibikinlah office untuk mengelola zakat, infak, sedekah. Apa nama office-nya? Baitul Mal. Umar kreatif, juga produktif. Begitu terhimpun di Baitul Mal, kemudian disebar ke wilayah-wilayah Islam yang baru tumbuh dana itu, sehingga gubernur-gubernur muslim yang baru memimpin bisa membantu rakyatnya bangkit, meningkatkan kemakmuran dan kenyamanan dalam ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, agama Islam berkembang ke seluruh 8 penjuru mata angin, meluas wilayah Islam saat itu. Kreatif, produktif. Apalagi suhuf Al-Quran berserak. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an dipanggil para hufaz, dikumpulkan suhuf-suhuf Al-Quran, dipinta para hufaz itu murojaah, dicocokkan dengan suhuf yang ada, kemudian di mapping menjadi satu kitab yang hari ini kita mengenalnya Kitab Al-Quran. Itu warisan kreativitas, produktivitasnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Termasuk juga sholat tarawih. Sebelum itu sholat tarawih di rumah masing-masing, tapi oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, kaum muslimin dipanggil, ayyuhal muslimun udkhul ilal masajid, mari masuk ke dalam masjid. Salat tarawih berjamaah di masjid dilakukan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka semenjak itu sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat nanti, setiap malam bulan Ramadan semarak ya namanya orang mensyiarkan salat tarawih di masjid. Cahaya Islam begitu memancar ke seluruh persada bumi. Umar kreatif, produktif dalam persoalan ibadah, sehingga Allah hantarkan kreatif, produktif dalam keterlibatannya berkontribusi pada pengembangan agama Islam. Itu otomatis. Yang kedua,
Kita harus lebih kreatif, produktif dalam persoalan muamalah. Sebatas apapun keterampilan yang kita miliki, skill yang ada pada diri kita, jangan dibiarkan dia tertidur. Kita harus gali, kita eksplorasi, kita eksploitasi sehingga menjadi kreativitas, produktivitas yang nyata dan bermanfaat untuk orang banyak. Ada yang bisa begitu? Ada. Siapa? Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW, seorang konglomerat. Gegara hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau jatuh miskin. Kenapa? Seluruh asetnya dilok oleh orang-orang musyrik, gak bisa dibawa. Pergi ke Madinah hanya membawa pakaian yang melekat di badan. Begitu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'i, seorang konglomerat kota Madinah, ditawarkan fasilitas kehidupan kepadanya. Kata Sa'ad, "Ya Abdurrahman bin Auf, sekarang kau adalah saudaraku. Tapi kamu di sini sebatang kara, padahal kamu konglomerat. Pasti susah hidupmu demikian. Oleh karena itu, i'lam, ketahuilah, aku punya perusahaan lebih dari satu. Tolong kamu lihat, survei secara baik. Jika menurut kamu accountable, profitable, aku serahkan yang itu kepadamu. Hibah dari saya, hadiah. Dan saya juga punya istri lebih dari satu. Tolong kamu lihat mana yang menurut kamu paling cantik dan menarik hatimu, segera aku ceraikan. Nanti kalau sudah selesai masa idahnya, ambillah dia sebagai istrimu." Di perantauan sebatang kara, dikasih fasilitas perusahaan dan istri. Atau kalau pemuda milenial hari ini, mendingan lumayan, pucuk dicita ulam tiba. Tapi Abdurrahman bin Auf adalah seorang konglomerat yang kreatif dan produktif. Diberikan fasilitas oleh saudaranya, tidak menggunakan aji mumpung. Beliau menolak dengan halus dengan mengatakan, "Saudaraku, jika kau betul ingin menolongku, ingin memfasilitasi aku, lebih baik bantu aku survei pasar." Di mana letak pasar? "Oh, ada di sebelah sana." "Tapi itu pasar modern milik orang Yahudi." "Oh, nggak apa-apa, kita survei. Karena memang betulan kreatif ini orang, yang disurvei alurnya jelas. Pertama, kualitas barang. Yang kedua, manajemen pengelolaan. Dan yang ketiga, baru harga. Good. Harga pasar Yahudi modern luar biasa tingginya, tapi laku diserbu oleh orang banyak. Keluar dari pasar, berdiri di lobi, melihat ke seberang jalan ada tanah kosong terhampar. Abdurrahman bertanya, "Kalau tanah kosong itu punya siapa?" "Oh, kali itu punya seorang mukmin. Boleh silaturahim?" "Boleh." Begitu silaturahim, ngobrol, langsung apply proposal. Abdurrahman bilang, "Tuan, lahan Anda tidur, boleh saya bikin aktivitas di atasnya biar lebih produktif?" Kata si mukmin, "Boleh, silakan Tuan. Tapi maaf Tuan, untuk hari ini saya belum punya modal. Bolehkah kita kerjasama dengan DP 0? Kata mukmin, "Boleh." Catatan, yang namanya DP 0 itu ada, dan Islam sudah mendahului 1400 tahun lebih yang lalu. Kata si mukmin, "Silahkan." Begitu disilahkan, tanahnya kemudian dikafling. Selesai dikafling, bikin pengumuman bagi para entrepreneur muslim yang qualified dengan kualifikasi sebagai berikut. Di antaranya, bisa menyajikan barang yang qualified sekelas pasar sebelah. Yang kedua, harganya bisa lebih rendah, minimal sama dengan pasar sebelah. Maka silakan masuk ke lapak ini gratis, tanpa DP. Nanti bagi hasil di belakang. Karena para entrepreneur mengendus ada lapak yang murah gratis, apalagi insting bisnisnya numbuh, rebutan mereka, masuk mereka ke dalamnya. Alhasil, karena memang tidak ada DP, nggak ada deposit dan lain sebagainya, mereka bisa menjual dengan harga yang murah, dengan nyaman, kualitasnya bagus, sehingga pasar Abdurrahman diserbu para pembeli. Perputarannya cepat, untungnya juga cepat dapat dan berlipat-lipat. Sehingga di bulan ketiga di perantauan, Abdurrahman bin Auf datang menghadap Nabi sambil menimang-nimang sekantong uang dinar, mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau menikah." Kata Nabi, "Menikah itu ada maharnya Abdurrahman." "Ini maharnya." "Wah, hebat. Kamu dapat uang dari mana?" Kata Abdurrahman, "Saya berniaga ya Rasulullah, dan Allah memberkahi perniagaan saya."
Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nenek moyang kita orang-orang beriman adalah orang-orang yang kreatif, produktif dalam mensyukuri nikmat ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dimilikinya tidak dinikmati pribadi saja, tapi ia bagi kepada sesama. Dan sejarah mencatat, baik Umar maupun Abdurrahman bin Auf, dua-duanya adalah tokoh sentral yang muncul menjadi bangsawan menyinari dunia Islam. Mudah-mudahan di era fase yang sebentar lagi muncul kebangkitan Islam di tahun 2025 Masehi ini, kita menjadi putra-putri muslim yang segera bangkit bergerak dengan seluruh putra-putri muslim di seluruh penjuru dunia untuk lebih produktif, kreatif, mengangkat syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini juga menjadi bagian yang Allah sinyalir dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan bersegeralah kamu mencari karunia Allah di negeri akhirat dengan segala potensi yang kamu miliki. Akan tetapi jangan kamu abaikan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan profesionallah, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik profesional kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan menghendaki kerusakan di muka bumi. Jangan merusak nikmat takwa yang sudah Allah berikan kepada kita. Merusak di sini bisa jadi mengendapkan, mendiamkan, tidak mengeksplorasi, tidak mengeksploitasi. Jangan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wal muwahhidin faqra bighfir wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.